Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita percaya waktu kita memuji nyembah Tuhan melalui online, Tuhan akan hadir melawat kita di rumah-rumah masing-masing. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang tinggal dalam satu rumah, mungkin anggota keluarganya, mungkin ada yang belum sempat untuk duduk bersama-sama. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, memuji nyembah Tuhan pagi hari ini, agar kita satu keluarga bersama-sama sujud dan mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh memasuki hari Minggu ini kembali Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah menolong, memberkati kami dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah saatnya Tuhan. Kami bersama-sama dengan keluarga kami sujud menyembah-Mu, memuji-muji Engkau Tuhan. Dan kami hendak mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Urapi persekutuan kami tolak setiap gangguan-gangguan sinyal, gangguan-gangguan apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau pertaruhkan persekutuan kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari semua kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Segala kebaikan-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, selamanya baik. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Kau yang ditinggikan, di hadirat-Mu kami sujud, di hadirat-Mu ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Sama-sama kita angkat pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah Kau di dalam, tak usah cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, perbuatanmu di hidupku, di hidupku.
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau hebat, Kau Allah yang layak kami puji. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami boleh bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena Kau hebat, karena Kau dahsyat. Sialalama yalalama lalama 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 lalama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari semua beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Urapan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu betul-betul nyata dalam hidup kami Bapa. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Urapi kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang siap Tuhan. Engkau akan menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan yang menderita Tuhan. Engkau angkat setiap beban-beban seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hari ini datang berseru, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami pagi hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91 untuk menjadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau
Jemaat sama-sama katakan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Pagi hari ini Bapa, bawa kami lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal di dalam indahnya kasih-Mu, tinggal di dalam-Mu. Yes, kasih-Mu. Tinggal di dalam dekapan hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami mau beribadah kembali padamu Tuhan. Kami bukan membawa alat sekedarnya Tuhan, tapi kami membawa hati kami, seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. It's all about you Jesus. Semua karena Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami mengundang seluruh hati kami kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini Tuhan untuk berkata-kata Tuhan. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara online service. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, di rumah saudara masing-masing. Dan saya boleh ada kembali hadir dalam ibadah online service bersama dengan Father's Love Church. Dan kita mau sama-sama beribadah, kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi saudara ya. Nah, kita mau mengawali saudara ya, bahwa saudara, kita beberapa hari ini kita selalu ikuti Saturday Morning Blessing, bagaimana tentang kesetiaan dan keintiman. Nah, saudara, bahwa waktu kita dengar firman Tuhan, kalau kita nggak mempraktekkan firman itu cuma menjadikan firman itu sekedar kata-kata kiasan, sekedar kata-kata slogan. Tapi kalau saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita cepat mendengar dan kita mau melakukannya, firman Tuhan dikatakan itu adalah orang yang berbahagia. Katakan amin. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai yang ke-25. Mari kita sama-sama kita baca Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Kita akan baca saudara ya, kita buka firman Tuhan Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai yang ke-25. Mari kita buka sama-sama. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan bahwa di Yakobus pasal yang pertama 19-25 katakan bahwa kita dituntut di akhir zaman adalah berani untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Nah,
Kapan kita bisa terbukti bahwa kita ini adalah pelaku firman Tuhan? Di saat kita menghadapi masalah, di saat kita punya problema. Jadi waktu saudara dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari itulah media, alat untuk kita praktek firman Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, kalau Anda cuma menjadi pendengar firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Anda dikatakan seperti menipu diri Anda sendiri. Makanya saudara, penipu-penipu terjadi waktu Anda pandai berkata-kata firman. Anda bisa cuplik-cuplik ayat-ayat firman Tuhan, tapi Anda nggak menjadikan sebagai seorang pelaku. Makanya Anda akan menjadi seorang penghakim bagi sesama kita. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kedua, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita lanjut sampai di ayat yang ke-22. Yakobus pasal pertama ayat ke-22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, firman Tuhan jelas katakan, waktu kita mendengar firman Tuhan tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, kita ini sedang menipu diri sendiri. Ya, bahkan di ayat ke-23 katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 26, jikalau ada seorang menganggap diri beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini saya tidak akan diberkati oleh Tuhan seandainya cuma khotbah saja. Saudara kalau cuma dengar firman Tuhan sebagai kata-kata motivasi saja, tapi Anda tidak termotivasi, Anda tidak terinspirasi menjadi pelaku firman Tuhan, Anda beribadah tetap saja firman itu tidak akan berkuasa. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Bahkan firman Tuhan tidak segan-segan. Yakobus ingatkan, kita sedang menjadi penipu-penipu, saudara. Wow. Nah, saudara, waktu kita menghadapi berbagai macam kehidupan, seperti Daniel ya, kita lihat bagaimana Daniel setia kepada Tuhan. Waktu Daniel ya, dia dihadapkan dengan berbagai orang-orang istana yang jahat dengan dia. Daniel mempraktekkan firman Tuhan. Nah, waktu kita dengan firman Tuhan, saudara perlu namanya medan perang. Medan perang inilah Anda untuk mempraktekkan segala senjata Allah. Kapan? Pertama, misalnya waktu Anda disakiti, firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Nah, waktu kita hanya ngomong ampuni musuhmu tanpa ada musuh benaran, bagaimana Anda bisa mengampuni? Amin. Amin. Ini saudara, makanya diperlukan suatu alat banding. Seorang petinju nggak akan menang menjadi juara satu atau juara kalau tidak ada musuh yang dikalahkan. Ini. Jadi saudara, di akhir zaman ini jangan jadi penipu-penipu yang ulung di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari awal yang sederhana. Waktu Anda tahu firman Tuhan, tapi Anda dengan sengaja tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Anda sedang menipu, saudara. Amin. Hati-hati. Hati-hati. Makanya banyak orang gagal dalam kehidupan. Banyak rumah tangga hancur karena seorang suami tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Seorang istri tidak bisa mengekang mulutnya. Ini. Banyak rumah tangga hancur. Para pelayan-pelayan Tuhan hancur. Kenapa? Anda jago di mimbar, tapi kehidupan sehari-hari Anda tidak mencerminkan firman itu. Ini media cara iblis untuk menghancurkan. Hati-hati, saudara. Ya, saya banyak menjumpai. Makanya saudara, kalau Anda perhatikan ya, supporter
itu paling jago menilai pemain sepak bola saat dia kalah. Tapi belum tentu supporter waktu jadi pemain lebih bagus. Ya kan? Wah, dia bisa ayo ke kiri, ke kanan. Tapi waktu dia jadi pemainnya sesungguhnya belum tentu dia lebih baik. Nah, saudara, waktu Anda rajin ke gereja, baca firman Tuhan sampai ngelotok, sampai hafal ayat-ayat, bahkan jadikan sebuah slogan-slogan yang rohani, status-status rohani. Tapi kalau saudara hanya ingat firman dan tidak pernah dilakukan, maka saudara tidak akan pernah diberkati Tuhan. Diperlukan adanya masalah, diperlukan adanya problema. Makanya pembentukan pertama masalah itu ada di dalam keluarga. Dalam keluarga. Saya ingatkan hai para suami, keluarga adalah media praktek firman Tuhan. Ini saudara. Ya, makanya banyak rumah tangga berantakan, banyak kecewa. Kenapa? Firman ini cuma slogan dalam keluarga. Cuma Anda puas bangga jadi orang Kristen, tapi kehidupanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda berdoa sebatas Anda seperti orang kedukun, cari mantra, cari berkat, tapi bukan bersekutu dengan Allah. Anda cuma sekedar supaya cantik dilihat Allah. Anda cuma sekedar ingin dilihat indah di hadapan Tuhan, tapi hatimu enggak, saudara. Hati-hati. Ibadah kita pagi hari ini, saudara, Anda datang kepada Tuhan bukan karena Anda rutinitas hari Sabat, tapi Anda punya kerinduan yang dalam karena cinta kita kepada Tuhan. Akan berbeda. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-23. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia ada seumpama seorang sedang mengamat-ngamati mukanya. Muka apa? Muka penipu. Makanya kenapa banyak orang gak bahagia, kenapa banyak orang yang hidupnya gak tenang, karena dia tahu firman tapi enggan melakukannya. Kenapa dia bilang, terlalu berat. Ini saudara, terlalu berat. Amin. Iblis gak takut kita baca firman. Bahkan iblis akan mengajarkan kita buat status slogan-slogan rohani, karena iblis tahu kita nggak mempraktekannya. Bahkan seringkali waktu kita praktek, kita lupa. Kita jago ngomong firman, tapi saat ada masalah, bagaimana responmu? Jujur, nggak sedikit saudara, orang sudah kenal Tuhan, mungkin Anda bangga udah Kristen, Anda nikah kudus, tapi Anda tidak praktek firman Tuhan. Hati-hati. Apa contohnya? Suka cekcok, mulutnya nggak bisa mengekang diri, suka fitnah. Ya, hati-hati. Dikatakan firman Tuhan, kalau orang yang tidak bisa mengekang lidahnya, itu maka sia-sia ibadahnya. Hati-hati. Makanya orang yang terkadang udah Kristen lama, ya bahkan dapat julukan-julukan gelar-gelar pelayanan, tapi kehidupannya nggak mempraktekkan firman Tuhan. Makanya iblis nggak takut. Iblis nggak takut titel-titel apapun jabatan kita di sebuah institusi gereja, karena iblis tahu kehidupan kita di luar mimbar. Kata amin. Iblis tahu betul siapa engkau, karena iblis mengamat-ngamati kita setiap hari. Makanya kenapa saudara, Anda perhatikan, seorang penipu itu hidupnya gak tenang. Gak tenang, kenapa? Dia tahu muka aslinya yang ditutupi dengan topeng. Ya, nah yuk kita lihat Lukas pasal 6 ayat ke-46. Dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku,
dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, makin Tuhan pertegas, makin Tuhan perdalam, bahwa dikatakan ada dua tipe orang. Yang pertama, ayat 48, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan. Seseorang terlihat kualitas bangunannya, imannya, ketika ada masalah, air bah dan adanya banjir melanda rumah itu. Kalau orang mengerti firman, dikatakan di ayat ke-47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Nah, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan bisa teduh, Anda bisa jago merakai kata-kata dalam puji-pujian, tapi kehidupan kamu berumah tangga hancur. Sedikit-sedikit cekcok. Hati-hati, saudara. Salahkan anak, salahkan suami. Ini dikatakan, saudara, jelas mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang hari-hari berseru Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Tapi kita nggak melakukan bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, saudara. Katakan amin. Nah, kekristenan, kesetiaan akan teruji saat adanya air bah dan banjir. Apa itu air bah dan banjir? Masalah. Adanya masalah. Mungkin Anda di gereja, di tempat persekutuan Anda bisa rohani sekali, menyembah dan menyembah. Tapi nanti waktu kamu di rumah, kita nggak tahu. Kata amin. Anda mungkin khawatir, Anda mungkin nggak bisa mengekang lidah. Saudara, kekristenan bukan sebuah teori. Anda hafal ayat firman Tuhan, Anda hafalkan. Seberapa yang sudah Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, makanya banyak orang cepat mendengar, cepat melupakannya. Kapan terbukti cepat melupakannya? Waktu kamu menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Belum tentu orang jago ngomong firman Tuhan, dalam kehidupan sehari-harinya dia bisa mempraktekkannya. Amin. Amin. Katakan yes. Sekali lagi, saudara, belum tentu orang yang statusnya rohani sekali, slogan-slogan, bahkan dia rajin membuat persekutuan, rajin dalam persekutuan, rajin dalam berdoa, belum tentu dalam praktek kehidupan sehari-harinya dia sanggup mempraktekkan firman itu. Makanya banyak orang Kristen kecewa. Kenapa? Dikatakan kenapa bisa kecewa? Jelas. Karena apa, saudara? Dia tidak melakukan firman Tuhan. 47, setiap orang datang pada Tuhan, mendengarkannya dan melakukannya. Ini. Kapan kita datang pada Tuhan? Mungkin bisa juga waktu Anda saat teduh, Anda beribadah, dalam apapun persekutuan kita, rohani kita pada Tuhan, Anda datang. Pribadi kita datang secara khusus pada Tuhan melalui saat teduh. Secara universal, datang ke sebuah persekutuan, komunitas rohani. Nama Tuhan di situ ditinggikan. Tuhan hadir, kata firman Tuhan, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Atau Anda bersekutu pribadi dengan Tuhan dalam satu pribadi, Tuhan hadir.
Tapi waktu Anda sudah baca firman Tuhan, Anda dapat rema Tuhan, dapat nubuatan, dapat sesuatu dari Tuhan, tapi Anda tidak setia melakukannya, percuma. Hanya sebatas slogan-slogan yang akhirnya Anda kecewa dengan slogan itu. Kecewa, mana firman-Nya? Mana firman-Nya? Kok tidak digenapi? Kok tidak terjadi? Anda tidak melakukannya. Makanya dikatakan apa, saudara? Ayat 49. Waktu adanya masalah melanda, maka segeralah rubuh dan kerusakannya hebat. Ini. Tapi orang yang menanam firman Tuhan sangat dalam hati dan melakukannya, sekalipun ada masalah seperti sebesar air bah, mungkin hanya sekecil banjir melanda. Air bah dengan banjir lebih besar air bah, dia tetap strong. Tetap strong. Dulu waktu belum terkenal, masih belum bayaran. Setelah terkenal, banyak orang, saudara, terkadang waktu sedang di bawah, low pro, dan keadaan bawah, mungkin belum ada sesuatu yang berbuat dosa. Tapi setelah di atas, jadi kita nggak tahu, saudara. Mari di akhir zaman ini kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan firman, supaya apa, saudara? Kita ini di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara, orang setia dan tidak setia tetap punya masalah yang sama. Mau Anda setia dan tidak setia, tetap punya masalah, tetap punya problema. Tapi orang yang setia adalah orang yang sering melakukan firman Tuhan, datang, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Terlalu yakin Anda seperti membangun rumah yang indah, dan waktu Anda ada masalah bertubi-tubi terjadi, Anda tetap kuat, karena firman itu kuat menopang kita. Katakan amin. Katakan yes. Nah, pertanyaan gini, mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan itu penting? Ada 5 alasan yang saya tulis pagi hari ini. Yang pertama, karena Yesus dengan berkata keras bahwa Ia tidak mengenal mereka yang tidak melakukan firman-Nya. Kita buka dalam Lukas pasal 6 ayat ke-46. Mengapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yes, jelas. Tuhan dengan berkata keras bahwa Ia tidak mengenal mereka yang tidak melakukan firman-Nya. Jadi saudara, meskipun kamu berseru Tuhan, Tuhan, kita sebutkan ayat-ayat firman Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, tapi Anda tidak melakukannya, Tuhan gak kenal. Yang kedua, sebaliknya hanya para pelaku firman yang disebut sebagai bagian dari keluarga Allah di dalam Kristus. Hanya pelaku firman yang disebut sebagai bagian daripada keluarga Kristus, keluarga Allah. Kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat ke-21. Dikatakan bahwa tetapi Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jelas poin kedua, bahwa hanya para pelaku firman yang disebut sebagai bagian daripada keluarga Allah di dalam Kristus. Poin ketiga, hanya pelaku firman yang mampu bertahan dalam iman kepada Kristus ketika kesulitan hidup datang. Mendengar firman saja akan rontok imannya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan dikatakan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam Matius pasal 7 ayat 26 sampai ke 27. Yang keempat, ada pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah pemuridan.
Bicara pemerintah adalah tentang mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Dan itu Yesus perintahkan. Kita buka dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Yes. dan Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yes, ada kata ajarkan. Ajarkan segala perintah Tuhan. Supaya apa? Menjadi pelaku. Kapan kita harus menjadi pelaku? Waktu ada problema kehidupan. Saudara memang sakit ya. Siapa mengalami yang namanya mengampuni musuh itu gak gampang secara daging. Tapi lipatkan kuasa Tuhan. Sekali kita iri ya, kok Tuhan kenapa dia diberkati kok saya enggak ya? Jangan saudara, jangan para iri dalam keadaan orang lain. Ya, karena Tuhan punya porsi kita masing-masing. Kalau kita praktek firman Tuhan, apapun kondisi kita pasti bahagia, katakan amin. Yang kelima, pelaku firman bukan pendengar firman yang akan diberkati. Hanya pelaku firman Tuhan yang akan diberkati. Kata amin. Kita buka dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata amin. Nah, jadi saudara, ini bukan bicara hanya sekedar moralitas. Yakobus berkata bahwa saat kesulitan hidup datang dan kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan beroleh berkat berupa bijaksana, kekuatan, dan kedamaian untuk melalui semua itu di dalam Kristus Yesus yang sumber kebahagiaan kita. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya untuk kita menjadi pelaku firman? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi cara pertama bahwa kita menjadi pelaku firman adalah yang poin pertama dan harus yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Hanya itu saudara. Yang pertama dulu, mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita akan melakukan segala perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku firman. Tuhan itu gak terhibur dengan pujangga-pujangga firman. Tuhan gak terhibur dengan mulut-mulut kita yang manis-manis, slogan-slogan itu. Tuhan gak terhibur. Tuhan lebih suka kita dengan berjerih payah kita menjadi pelaku firman. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Amin. Katakan saya mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Yuk, yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Matius 7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yes, 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yes. Nah, taat itu artinya berarti berani melakukan firman Tuhan. Kata amin. Jadi kalau orang berkata taat kepada Tuhan, itu berarti mendengar firman Tuhan dan berani melakukannya dengan segala resiko. Itu orang dewasa. Amin. Saya ulangi.
Taat kepada firman Tuhan artinya berani mendengar firman Tuhan dan berani melakukannya dengan segala konsekuensinya. Amin. Ini. Apa yang kita dengar, mari kita lakukan. Jangan banyak bertanya tanpa berhitung atau menimbang-nimbang. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran berapapun harganya. Sekalipun di masa-masa sukar. Ya, apakah kita mendengar firman Tuhan dan langsung berani melakukannya? Ini yang sulit. Seringkali kita nimbang-nimbang, pilih-pilih. Ini enggak dulu Tuhan. Ini nanti dulu Tuhan. Persepuluhan nanti dulu Tuhan. Yang ini nanti dulu Tuhan. Enggak bisa. Katakan amin. Lakukan all. Jangan dikurangi, jangan tambahi. Katakan amin. Tapi jangan lakukan karena untuk dapatkan berkat. Kecewa nanti. Sama kan kita pergi ke dukun, datang ke dukun, kita penuhi persyaratan dukunnya supaya kita dapat sesuatu. Jangan. Kita melakukan firman Tuhan, taat karena kita mengasihi Tuhan. Kata amin. Jangan jadi orang Kristen perdukunan dan Kristen matre. Tapi orang Kristen yang sungguh mengasihi Tuhan. Kata amin. Yang ketiga, sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat ke-24. Firman Tuhan berkata, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, penghalang kita untuk menjadi pelaku firman adalah keinginan diri sendiri. Ingat, penghalang kita dalam melakukan pelaku firman adalah diri sendiri, ego. Ya, egonya kita. Seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, dan seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman-Nya. Maka kita perlu penyangkalan diri untuk semua keinginan daging kita. Keinginan daging kita. Ingat. Jadi yang ketiga, sangkal diri dan pikul salib. Saudara, kalau mau bahagia, saya mau bahagia. Lakukan firman Tuhan dan taat saja. Lakukan porsinya kita. Lakukan porsi kita. Jangan cuma ucapkan seperti mantra-mantra. No. Firman Tuhan bukan mantra. Jangan cuma sekedar ucapkan, pasang di dinding, pakai kalung salib macam-macam, tapi Anda sendiri tidak melakukan firman itu dan tidak menghidupi firman itu, nggak akan terjadi apa-apa. Ingat itu. Kita buka Ulangan pasal 11 ayat 13 dan 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Wow! Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Jadi kalau kamu melakukan firman Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, terus kita timbul mengasihi Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, maka Ia akan berikan hujan awal dan hujan akhir. Kata amin. Dan hujan itu akan menyuburkan tanah pada masanya. Kata amin. Pada masanya. Apa yang kamu kerjakan selalu dapat berhasil dan beruntung. Katakan amin. Apapun pelayananmu diberkati. Kata amin. Anggur bicara apa? Wow. Ya, bicara berkat. Dan minyakmu ada pengurapan Tuhan, ada kekudusan Tuhan. Kata amin. Ya, ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Mari pagi hari ini, saya rindu mengajak saudara pagi hari ini untuk sebentar menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan sebuah pujian bersama-sama.
Sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa, sikata karabara bara bara. Sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sama-sama katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Dengan iman katakan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sama-sama, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi. Bapa, di tengah badai kehidupan kami, kami mempraktekkan firman Tuhan. Apapun problema kami Tuhan, kami mau lihat firman-Mu yang bekerja, firman-Mu yang berkuasa. Kami hidup bukan karena perasaan yang kami manjakan terus Tuhan, tapi kami mau pakai firman dalam segala hal sebagai senjata ilahi untuk memerangi segala hal-hal yang jahat, terutama sifat-sifat kami yang jahat. Kami punya karakter, perilaku kami yang jelek, kami perangi, kami menangkan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin. Yes. Amin. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Di pagi hari ini, yang bagi yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pegang bagian yang sakit sambil angkat tanganmu. Percaya seperti wanita yang penjara 12 tahun. Asaku jamah jumpai maka aku sembuh. Di pagi hari ini, di live ibadah service online, kuasa Tuhan bekerja. Lepaskan kesembuhan. Ada pengurapan Allah turun atasmu. Pengurapan Allah turun atasmu. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Apapun nama penyakitmu, di
dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, menjadi tahir di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Materikan firman-Mu Tuhan, dan kami berani menjadi pelaku firman Tuhan, maka kami akan bahagia dalam segala hal. Kami akan bahagia dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan memberikan doa berkat pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mulai saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.